Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan pesisir Belawan, Kota Medan. Puluhan ton minyak kita diduga ditimbun di gudang distributor di Kota Medan. Lebih dari 3.000 kursi penonton disediakan di Pantai Lumban, Silintong untuk menyaksikan keseruan perlombaan F1 Powerboat di Danau Toba. Ya, diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan pesisir Belawan, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap seorang perempuan yang diduga bandar narkoba. Selasa sore, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek salah satu rumah di lorong proyek Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Rumah ini digerebek karena diduga menjadi tempat transaksi jual beli narkoba. Diduga, kedatangan polisi ini sudah diketahui lebih dulu sehingga sejumlah orang yang ada di dalam rumah berhasil kabur melalui kolong rumah panggung. Meski demikian, polisi berhasil menangkap seorang perempuan yang diduga menjadi bandar narkoba. Ia ditangkap setelah terjatuh ke drainase kolong rumah saat akan melarikan diri. Selain menangkap seorang terduga bandar narkoba, polisi juga menyita beberapa barang bukti, sabu-sabu yang sudah dikemas di dalam plastik kecil, alat isap sabu-sabu, dan uang ratusan ribu rupiah. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan hari ini melaksanakan grebek kampung narkoba di Kelurahan Bagandeli, yang mana hasil grebek kampung narkoba hari ini kami mendapatkan satu orang tersangka yang diduga bandar ataupun penjual sabu-sabu, seorang wanita, yang mana juga kami mendapatkan barang bukti beberapa paket sabu-sabu dan uang ratusan ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Setelah ditangkap, terduga bandar narkoba ini kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, terkenal licin dari kejaran pihak kepolisian, unit narkoba Polsek Medan Timur menangkap seorang terduga pelaku bandar narkoba di kawasan Gang Samudra, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil menyita sabu-sabu seberat 0,4 gram. Sempat beberapa kali berhasil kabur dari kejaran pihak kepolisian. Terduga pelaku bandar narkoba berinisial W, 40 tahun, berhasil ditangkap petugas unit narkoba Polsek Medan Timur di Gang Samudra, Kecamatan Medan Timur pada Selasa lalu. Saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku sedang asik memaki narkoba. Terlihat tak berkutik dan pasrah dengan menundukkan kepalanya ketika ditanya petugas. Penangkapan ini berawal dari penyamaran salah satu personil yang mencoba membeli barang haram tersebut dari terduga pelaku bandar narkoba di kawasan Gang Samudra. Setelah terbukti memiliki narkoba, petugas kemudian menangkap dan menggeledah terduga pelaku. Petugas berhasil menyita alat timbang dan sabu-sabu seberat 0,4 gram. Kapolsek Medan Timur menyebutkan, terduga pelaku merupakan bandar narkoba yang sering dilaporkan warga namun belum juga berhasil ditangkap. Sementara ini untuk pelaku terduga itu merupakan bandar narkoba di wilayah tersebut, yang mana sudah meresahkan masyarakat. Kita dapati di sana kurang lebih sekitar 0,4 gram. Kemudian ada alat timbang yang kita dapatkan di sana. Penangkapan terduga pelaku bandar narkoba ini pun tak luput dari kerjasama masyarakat sekitar dengan Polsek Medan Timur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dua pencuri buah sawit di Desa Kuala Beringin, Kabupaten Labuhan Batu Utara tertangkap. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut menyita barang bukti puluhan tandan buah sawit serta kendaraan untuk membawa sawit hasil curian. Doni dan Beni, warga Dusun 4 Desa Kuala Beringin, Kabupaten Labuhan Batu Utara harus berurusan dengan hukum. Mereka ditangkap karena mencuri buah sawit dari kebun milik warga. Penangkapan ini bermula dari adanya laporan warga yang resah atas maraknya pencurian buah sawit. Usai mendapat laporan, pihak kepolisian kemudian mengintai lokasi yang diduga sering mengalami kemalingan. Pengintaian pun berbuah manis, polisi dapat membekuk kedua pelakunya.
Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti 38 tandan buah sawit hasil curian, 1 unit truk, dan 1 sepeda motor. Belakangan diketahui pelaku bernama Doni ternyata merupakan residivis kasus yang sama. Informasi dari kepala desa dan masyarakat desa Pulau Beringin, kedua tersangka tersebut merupakan orang yang sangat meresahkan bagi desa tersebut, di mana sering melakukan pencurian buah kelapa sawit. Jadi kedua tersangkanya adakah dia residivis atau gimana gitu? Salah satunya merupakan residivis, di mana atas nama Budi Jack di situ juga merupakan tersangka yang sudah pernah divonis kasus pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan 4 KUHP pidana tentang pencurian. Mereka bisa dipenjara maksimal 7 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya, masih terkait pencurian. Kali ini telepon genggam dicuri oleh pengendara sepeda motor di parkiran toko Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kini polisi baru menangkap 1 orang tersangka. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pencurian telepon genggam dari dashboard sepeda motor milik seorang mahasiswa yang ditinggalkan di parkiran toko Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kejadian berawal ketika 2 pria berboncengan mondar-mandir di depan toko. Tidak lama setelah mengamati kondisi di sekitar jalanan dan toko, pria yang dibonceng turun dan menyambar sebuah telepon genggam milik pelanggan dari dashboard motor. Kedua pelaku mengenakan masker dan mengendari motor tanpa plat nomor. Terus katanya kan di sini, di bagian sini. Terus dia lihat-lihat. Jadi awalnya dari dalam di sebelah sana kan, bilang gini, dia mau ngapain, tapi yang si punya HP ini dia nggak connect gitu, nggak connect, dia mau HP-nya hilang, mau apa dia belum sadar. Terus langsung diambil, udah diambil baru anggota yang lain langsung keluar, tapi dia langsung ke sana sih. Kalau misalnya dikejar masih bisa, tapi karena banyak kendaraan macet jadi udah hilang orangnya langsung. Usai diunggah di media sosial, polisi akhirnya menangkap tersangka Janinudin Pohan, warga lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sedangkan pelaku lainnya yang berperan sebagai joki masih dalam pengejaran. Ada yang kehilangan handphone di dashboard motor. Nah, memang kejadian ini viral di media sosial, di Instagram. Nah, kemudian juga dari pelapor sendiri atau dari korban sendiri juga mendatangi polsek. Dan pada saat itu pun anggota polsek langsung mencari ke TKP, dan ketika berpatroli, istilahnya mencari di lokasi, ditemukanlah salah seorang pelaku sedang mengendari motor. Nah, kemudian diamankan. Nah, dia mengakui memang baru mencuri handphone tersebut. Nah, kemudian pada saat ini pun masih dilakukan pencarian kepada rekannya, karena ini pelakunya 2 orang. Tersangka ditangkap berdasarkan rekaman kamera pengawas dengan mencocokkan ciri-ciri dan pakaian yang dikenakan saat mencuri. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Korik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.